Oke, babak pertama baru saja selesai. Aku mau update sebentar. Hasil sementara 1-0. Arsenal diunggulkan lewat gol Arsenal di menit-menit akhir 44. Oke, overall babak pertama ini Arsenal menurutku di awal Arsenal kurang kontrol terhadap permainannya Atletico Madrid. Kayak kurang menguasai lah. Di pressing sama Atletico Madrid kelihatan sedikit ke pressure, tapi nggak sampai fatal bikin kesalahan atau ya apa. Cuma kelihatan nggak mendominasi waktu melawan Fulham. Aku suka masih sekali dimainin lagi, tapi ya kelihatan tadi di babak pertama masih sekali sedikit kurang, nggak sebaik waktu melawan Fulham. Mungkin aku bilang karena secara fisik Atletico Madrid lebih bagus dibandingin sama Fulham, dan dominasi di tengah akhirnya kurang kelihatan dari Arsenal. Tapi menurutku profesional secara defending, karena chance dari Atletico Madrid nggak banyak. Aku ingatnya di awal-awal banget itu sekali dua kali, itu pun nggak on target, cuma kelepasan aja pemainnya dari belakang, dari lewat through pass. Selebihnya Arsenal yang mencoba untuk membongkar pertahanannya Atletico Madrid. Ya, haram bolnya dari Diego Simeone. Cuma ya beberapa attempt gagal untuk jebol gawangnya Atletico Madrid. Terutama aku lihat tadi kayaknya strateginya Arsenal ini cari ruang di tengah, sedangkan di luar kotak penalti, dan berusaha untuk shoot dari luar kotak penalti. Terserah bagus apa enggak, yang penting shoot. Nah, tadi di babak akhir, di menit-menit akhir, Gyökeres lepas dari umpan terobosan yang bagus banget dari Saliba. Itu kena nggak kena kakinya pemainnya Atletico Madrid, rasanya tetap Gyökeres dapat bolanya. Setelah Gyökeres dapat bola dan kontrol bolanya, Gyökeres coba ngeliat ada yang bisa diumpan apa enggak. Umpanannya bagus banget juga menurutku, umpan lambung tapi nggak terlalu jauh targetnya ke Trossard kontrol, ngefeint, tendang, Oblak. Ini aku lihat salahnya Oblak mungkin karena ya, tapi kiper normalnya save-nya pakai satu tangan ya, apalagi kalau ke samping kayak gitu. Cuma rasaku tadi nggak terjadi kalau misalnya Oblak pakai dua tangan buat nahan bolanya atau nepis bolanya. Akhirnya gol muntah. Saka udah di posisi yang sangat bagus, akhirnya tinggal tap in. Aku bilang tadi berharapnya ngelihat performance-nya Arsenal. Oke, babak pertama ini Atletico Madrid belum ngegas banget, cuma aku berharapnya dapat satu gol biar momentumnya kebawa ke babak kedua. Akhirnya terjadi. Babak pertama Bukayo Saka benar-benar di menit-menit akhir terjadi gol, dan aku rasa di babak kedua Atletico Madrid akan lebih ngegas. Di situ Arsenal bisa cari kesempatan untuk counter. Dengan pertolongan siapa? Dengan bantuan terutama dari Miles Lewis Kelly yang bisa counter. Bagus banget aku ngomongnya. Jadi kita tunggu babak kedua bagaimana hasilnya. Semoga Arsenal lolos UCL. Yes, Arsenal lolos ke final UCL. Hasil akhir pertandingan dengan Atletico Madrid 2-1 secara agregat. Di match ini di leg kedua Arsenal unggul 1-0 di kandang. Yes, Arsenal is in the Champions League final. Kita bahas di babak kedua. Seperti yang aku perkirakan tadi, pasti Atletico Madrid bakalan lebih maju, lebih menyerang, lebih berani untuk maju. Tapi terlihat Arsenal di belakang sangat solid. Secara pertahanan, Gabriel Magalhaes, gila, defensifnya sangat bagus tadi. Yang penting banget tadi itu ada, kalau nggak salah, Sorloth. Dia udah bukan Sorloth, pokoknya Saliba nge-header ke belakang. Terus ada pemainnya, Simeone kalau nggak salah. Simeone lolos, David Raya salah memperkirakan arahnya bola, lepas, bener-bener gawang udah kosong. Gabriel Magalhaes berhasil nahan bodinya hingga Simeone nyoba untuk tendang, terus meleset keluar ke jadi goal kick. Aduh, itu penting banget sih. Itu aku ngeliatnya, waduh, kok bisa miskom kayak gitu ya. David Raya harusnya itu bisa ngambil sih, itu kesalahannya David Raya. Cuma gila, Gabriel Magalhaes bisa menyelamatkan Arsenal di titik-titik akhir itu. Setelah kejadian itu sebenarnya
nggak banyak attempt dari Atletico Madrid yang berbahaya menurutku. Mungkin yang aku ingat tadi itu ada Charlotte yang nyoba untuk nge-shoot tapi tendangannya jelek banget, nyangkut di kakinya sendiri. Lebih dari itu, tendangan umpan crossing ke dalam kotak penalti Arsenal itu berhasil di clearance sama backnya Arsenal. Terus umpan-umpan terobosan juga nggak jadi apa-apa. Kurang lebih pertahanannya Arsenal itu solid banget di belakang. Dan dengan dibantunya sama Nkapie tadi gantiin Calafiori secara defensif, kita solid banget di babak kedua. Terus secara menyenangkan, ya ada beberapa chance tadi. Odegaard yang ditendang dari luar kotak penalti tapi nggak on target di awal-awal babak kedua. Terus Gyökeres juga seingatku tadi ada attempt, cuma ya kurang bagus finishingnya. Ada attempt dari luar kotak penalti, ada yang juga dari dalam kotak penalti tapi nggak on target. Terus tadi umpanannya Nkapie yang crossing ke tengah ke Gyökeres terus lepas itu harus masuk sih. Jujur aja itu harus masuk. Tinggal tap in, tapi dia waktu nendang bolanya melambung ke atas, jadi akhirnya nggak on target. Itu harusnya bisa gol. Tapi untungnya walaupun nggak dapat gol itu, Arsenal udah bisa lolos ke final. Kalau misalnya itu tadi kita entah kenapa ada momen kegolan, itu pasti Gyökeres dicaci maki itu pasti. Tapi aku suka banget di pertandingan ini. Pertama Gyökeres, work rate-nya gila di depan. Aku lihat tambah lama Gyökeres, nah badannya itu makin kuat, makin ngerti caranya gocek musuhnya, walaupun nggak cuma dalam badan. Tadi kayak beberapa kali, kayaknya 2 kali dia bisa lolos, bolanya tetap mantul ke depan, dia bisa lolos ke belakang. Kalau lepas by one sama kiper, tapi sayangnya cuma di kartu kuning, ya sedikit ya bisa diperdebatkan lah. Cuma aku rasanya itu harusnya merah sih, jujur aja. Soalnya lepas, kalau nggak lepas dan masih ada defender di belakang, harusnya secara peraturan kartu kuning masih bisa. Ini tinggal kiper. Kalau Gyökeres lepas tinggal kiper, by one sama kiper. Tapi ya udahlah. Mungkin karena Gyökeres masih belum lari, masih benar-benar masih tahan badan, makanya kartu kuning. Tapi ya udah, persetan. Gyökeres, terus Trossard tadi di sini di game ini menurutku menyala banget. Sangat kreatif, kombinasi sama Calafiori dan juga beberapa attempt untuk create peluang. Bagus banget. Dan gol pertama juga secara nggak langsung didapetin dengan bantuan dari Trossard. Terus Bukayo Saka nggak bisa main 90 menit ternyata, akhirnya diganti Madueke. Tadi Madueke secara permainan ya seperti Madueke seperti biasanya, dribbling dan sprintingnya bisa, cuma dia nggak bikin banyak peluang, nggak bikin banyak attempt, shot on target juga nggak ada. Ya senormalnya Madueke, cuma mungkin tadi lebih semangat, makanya secara defensif aku bilang lebih solid tadi Arsenal, karena Gabriel Martinelli sama Madueke yang diganti di depan itu sangat membantu secara pertahanan. Dan mungkin ya arahan dari Arteta maksimalin di pertahanannya aja. Midfield, Declan Rice, MVP sih, Declan Rice gila. Sangat-sangat mendominasi midfield, mengontrol midfieldnya. Gak ada yang bisa lewat menurutku dari adanya Declan Rice di tengah. Mengatur tempo permainan, mengatur umpannya juga, banyak giring juga. Tadi waktu lepas itu banyak attempt Declan Rice maju untuk counter, giring sendiri, terus umpan ke Gyökeres. Contohnya tadi yang Gyökeres nggak bisa finishing. Cuma gila, kayaknya dia ngambil beberapa inspirasi dari Mason Kelly buat giring ke tengah. Karena tadi banyak banget attempt buat giring ke tengah dari Declan Rice. Dan aku bilang MVP-nya dari pertandingan ini pasti Rice sih menurutku. Mason Kelly di babak pertama tadi kurang meyakinkan ya. Tapi di babak kedua menurutku bisa menjaga temponya dengan baik. Cuma tadi yaitu nggak ada banyak sebenarnya momen yang berlian dari Mason Kelly, tapi setidaknya solid. Secara defensif dia solid. Dan akhirnya diganti sama Subimendi. Subimendi juga tadi menurutku mindsetnya udah ke defensif, makanya pressing sama defensifnya lebih bagus daripada penyerangannya. Ya
kurang lebih sih pemain penggantinya rata-rata secara defensifnya sangat solid banget. Subimendi, Martinelli, Madueke dari pressingnya jalan terus tadi barengan sama Odegaard. Terus secara defensifnya juga mereka solid. Kalau Odegaard tadi menurutku sangat membantu untuk pressingnya, cuma secara defensif dia nggak seberapa, soalnya emang dia lebih sering di depan barengan sama Gyökeres. Untuk penyerangan tadi ya ada beberapa momen yang sedikit kurang lah dari Odegaard. Contohnya tadi yang tendangan ke gawang dari luar kotak penalti itu harusnya bisa on target. Terus beberapa kali umpan sama Gyökeres, umpan ke terobosan ke Gyökeres, ya itu bagus tapi emannya masih nggak jadi apa-apa. Cuma secara pressingnya tadi menurutku lancar banget sih babak kedua, dengan Atletico yang berani maju dan harus terpaksa untuk maju. Pressingnya Arsenal sangat efektif dengan Odegaard di depan. Kayak beberapa kali aku lihat Madueke berhasil ngambil bola, Subimendi dari tengah berhasil ngambil bola, Martinelli pun di sebelah kiri juga beberapa kali sering berhasil ngambil bola. Gyökeres tadi babak kedua nggak seberapa sih, tapi aku sukanya Gyökeres di match ini, nahan badannya bagus banget. Ya udah cukup lah untuk Gyökeres. Terus selanjutnya kita ke Eze juga belum mention. Ya Eze kurang menyala sih menurutku tadi ya. Mungkin karena menurutku pivotnya terutama di Mesut Kelly tadi kurang bagus di babak pertama, akhirnya Eze harus bantuin drop off ke belakang untuk bantu penyerangan. Kalau misalnya dari awal Rice sama Mesut Kelly udah solid, udah bagus untuk distribusi bola, mungkin Eze lebih bisa menyala di depan. Tapi ya udah, Eze emang rada repot. Menurutku kalau misalnya Odegaard sama Eze main, itu kombinasi yang paling mematikan dari Eze. Cuma ya udah. Terus di defend Ben White menurutku solid, gak sejelek biasanya. Defense-nya bagus. Aku suka banyak passing-nya yang sangat terobosan itu ke Bukayo Saka, ke Ronny Madueke, ke Odegaard juga kayaknya tadi sempat. Itu aku suka banget. Dan ada kombinasi baru yang menurutku menarik, yaitu dari Saka, Ben White sama Eze. Tadi aku kelihatan kombinasinya bagus kelihatannya menurutku. Gabriel Saliba seperti biasa solid banget, tapi untuk match ini aku lebih ngarahin ke Gabriel. Gabriel benar-benar solid di belakang, beberapa kali bikin save yang penting, dan terutama yang tadi yang udah by one, udah anggapannya udah lepas malah penyerangnya Atletico itu, kesalahannya Saliba dari sundulannya yang kurang tepat. Akhirnya David Raya nggak bisa ngambil bolanya. Jadi Gabriel benar-benar bagus di match ini. Kalau secara distribusi passingnya emang menurutku nggak sebagus biasanya, karena mungkin menurutku Atletico Madrid pemainnya lebih fisikal, jadi rada beresiko kalau umpan-umpan ke terobosan gampang di intercept, akhirnya banyak bola lambung. Tapi secara defensif solid banget. Back kiri, Calafiori tadi menurutku nggak seberapa menyala, mungkin ya itu karena pengaruhnya lagi di Mesut Kelly yang kurang bisa mendominasi di babak pertama. Akhirnya Calafiori udah maju tapi nggak banyak diumpan, dikasih bola nggak ada. Jadi ya benar-benar kayak gitulah. Terus Nketiah bagus secara defensif, sangat solid, sangat bagus. Ya mau dibilang apa lagi. Dan crossingnya itu yang aku suka juga. Mungkin Arsenal nggak sering crossing kayak gitu ya, makanya Gyökeres juga nggak terbiasa. Cuma ya itu kalau bisa dimanfaatin lebih lagi dan Gyökeres bisa finish crossingnya, itu senjata baru lagi sih buat Arsenal. Jadi menurutku Nketiah bagus, sangat solid. Terus Gabriel yang paling bagus. Saliba tadi kurang bagus menurutku, nggak seberapa bagus seperti biasanya, tapi tetap solid, kayak 7/10 lah. Terus Ben White menurutku di match ini solid. David Raya tadi nggak terlalu banyak bikin save, tapi beberapa kali yang ada attempt on target berhasil dia save. Jadi solid seperti biasanya, dan lagi-lagi clean sheet, lagi-lagi dari defensif yang sangat kuat di Eropa. Dan ya kurang lebih pertandingan babak kedua aku bilang berjalan sangat basketball, kayak model-model basketball, umpan lambung, terus habis gitu rebut-rebutan di tengah, habis gitu-gitu terus. Apalagi dekat-dekat di menit akhir itu ya, soalnya Atletico juga udah harus buru-buru, makanya main lambung. Tapi Arsenal tetap bisa mempertahankan keunggulan 1-0 to the Arsenal. Kita lanjut ke final.
Arsenal akan bermain di final di Budapest tanggal 30 Mei. Aku pasti akan nonton di tempat ya di luar mungkin. Cari tontonan yang bareng-bareng rame-rame, bareng-bareng fans Arsenal juga. Secara start, Arsenal menguasai possession ya agak banyak, 54% dibandingin Atletico Madrid 46%. Expected goal 1,6 untuk Arsenal dan 0,7 untuk Atletico Madrid. Permainan profesional Arsenal, pertahanan yang sangat solid dan juga menahan agar musuhnya nggak bisa bikin banyak peluang. Total tembakan Arsenal 14, Atletico Madrid 9. On shot on targetnya sama-sama 2. Nah ini salah satu yang mungkin aku kritik, tendangan cornernya kayak kurang banget sih menurutku. Aku tadi udah berharap, apalagi di babak pertama ya, yang gak banyak gol itu, please salah satu dari cornernya bisa jadi gol. Tapi ya gak jadi apa-apa, kayaknya makin lama makin decline cornernya. Menurutku kok corner ini bener-bener ngangkat di awal musim doang. Cuma ya penting juga, itu kenapa Arsenal bisa di posisi sekarang di Premier League dengan bantuan gol-gol 1-0 dari corner itu. Soalnya menurutku nanti di final bisa jadi sangat penting sih corner. Ya semoga Arsenal aku berharapnya sih improve dan bisa manfaatin corner lagi seperti di awal musim. Oke, sekian fans Arsenal, enjoy the moment. IPL kita unggul setelah City kepleset kemarin draw sama Everton. Anggapannya kita unggul 1 match selama Arsenal. Menurutku kalau Arsenal menang di West Ham, oke ya, untuk prediksi sebelumnya aku bilang kalau misalnya Arsenal lolos ke Champions League, aku yakin Arsenal bakal menang Premier League. Dan ini bisa aku prediksi lebih cepat kalau Arsenal menang di West Ham. Dan deal. Arsenal udah menang Premier League, kita bisa fokus ke Champions League. Tapi sebenarnya nggak perlu fokus Champions League juga sih. Soalnya ini anggapannya sekarang setelah ini tanggal 10, 4 hari lagi kita main ngelawan West Ham. Kita punya waktu istirahat 9 hari ngelawan Burnley dan 5 hari ketemu sama Palace. Jadi karena Champions sudah selesai anggapannya, ya setidaknya sampai final kita bisa waktu istirahat banyak banget. Arsenal harusnya bisa lebih maksimal ini. Dan berharap pemain-pemain yang kecapean kayak Zubimendi, Ben White, terus Gyökeres itu bisa istirahat maksimal dan perform di IPL. Nikmati, kita masuk ke final. Ini pertama kali masuk ke final, aku mengalami Arsenal masuk ke final UCL. Ya, aku pertama kali dukung Arsenal mainnya di Europa League tahun 2019-2020. Jadi gila, ini momen yang sangat nunggu berapa nih? 6 tahun, 5 tahun. Tapi akhirnya bisa masuk ke Champions League final dan aku berharapnya menang. Tapi aku yang penting tetap Premier League dulu sih sebenarnya. Premier League dulu baru Champions League. Tapi kalau misalnya dapat double ini gila. Euforianya fans Arsenal ini bisa gila sih. Fansnya Arsenal pasti gak bakal diem setelah menang kedua piala itu. Ya siap-siap fans-fans lain juga. Kalian yang mancing juga musuhin Arsenal versus everybody. Ya kita tunggu next match Arsenal lawan West Ham 5 hari lagi. Come on Arsenal, masuk ke final Champions League.